Perkenalkan, nama saya Arisia, saya dari Prodi Pendidikan Masyarakat, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai penerapan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Pancasila merupakan dasar serta landasan ideologi bangsa Indonesia. Maka dari itu, penting untuk menerapkan setiap sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Di sisi lain, berkaitan dengan Pancasila, bangsa Indonesia mempunyai 2 hari bersejarah. Pertama, hari lahirnya Pancasila pada 1 Juni 1945 dan hari kesaktian Pancasila pada 1 Oktober. Pada 1 Juni 1945 ditetapkan sebagai hari lahir Pancasila karena pada tanggal tersebut rumusan Pancasila sebagai dasar negara pertama kali disampaikan oleh Soekarno. Sementara itu, berbagai kejadian pemberontakan di tanah air yang melibatkan banyak pihak menjadi pemicu lahirnya hari kesaktian Pancasila yang ditetapkan pada tanggal 1 Oktober 1965. Melalui 2 hari bersejarah tersebut, wajar tentunya hingga saat ini Pancasila dijadikan sebagai landasan hidup bangsa Indonesia. Hal itu berarti setiap nilai-nilai yang ada dalam Pancasila perlu dijadikan sebagai dasar dalam hidup bernegara. Ada 5 sila-sila atau bisa disebut Pancasila yang dirumuskan dalam pidato Bung Karno. Kelima sila tersebut ialah ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, kemudian kelima sila tersebut ini mempunyai nilai-nilai yang harus ditanamkan dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Apa saja contoh penerapan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari? Mari yuk kita simak berikut ini. Yang pertama yaitu penerapan sila pertama, sila ketuhanan yang Maha Esa dalam kehidupan sehari-hari. 1. Memiliki satu agama dan menjalankan peribadatan dari agama tersebut. 2. Menjalankan agama dengan tetap memperhatikan kondisi di sekitar dan tidak mengganggu ketertiban dan keamanan di tengah masyarakat. 3. Menjaga toleransi dan saling menghormati di antara umat beragama agar tercapai kedamaian dan kenyamanan bersama. 4. Saling bekerja sama antar umat beragama dalam hal yang bersifat memajukan kepentingan umum. Dan yang kelima, tidak memaksa seseorang untuk menganut agama tertentu karena sesuai dengan UUD 1945 sebagai mana orang berhak untuk memilih dan memeluk agama sesuai dengan apa yang dikehendakinya. Yang kedua, yaitu penerapan sila kemanusiaan yang adil dan beradab. 1. Menghargai perbedaan di tengah masyarakat yang terdiri dari banyak suku, agama, ras, dan adat istiadat. 2. Senantiasa menjaga adab atau kesopanan, kehalusan, dan kebaikan budi pekerti kita dalam berbagai kondisi. Ketiga, tidak melakukan diskriminasi pada siapapun. Yang keempat, berani untuk menyampaikan kebenaran dan menegur kesalahan sesuai dengan adab yang berlaku di tengah masyarakat. Dan yang kelima, yaitu menjaga keseimbangan dalam hal pelaksanaan dan kewajiban. Dan untuk sila yang ketiga, yaitu sila persatuan Indonesia, penerapannya ialah 1. Cinta terhadap tanah air demi menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. 2. Mencintai dan mengkonsumsi produk dalam negeri agar perekonomian menjadi lebih maju. 3. Mengutamakan segala kepentingan negara yang dilakukan untuk mewujudkan tujuan pembangunan nasional Indonesia. 4. Itu berusaha untuk menghasilkan prestasi yang dapat membanggakan bangsa Indonesia. Dan kelima, meningkatkan kreativitas dan inovasi dari diri sendiri untuk memajukan bangsa Indonesia. Dan sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. 1. Mengutamakan pengambilan keputusan dengan musyawarah mufakat untuk menyelesaikan setiap permasalahan dalam kehidupan. 2. Ikut serta dalam pemilihan umum dengan menggunakan hak pilih serta mengajak orang lain untuk menggunakan hak pilihnya. 3. Mencalonkan diri atau mengajukan seseorang untuk menjabat suatu jabatan tertentu sebagai salah satu perwujudan demokrasi. 4. Tidak melakukan paksaan pada orang lain agar menyetujui apa yang kita katakan atau kita lakukan. 5. Menghormati hasil musyawarah sekalipun bertentangan dengan pendapat kita. Dan 6. Mengawasi dan memberikan saran terhadap jalannya penyelenggaraan kedaulatan rakyat yang dilakukan oleh pemerintah. Dan yang terakhir yaitu sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. 1. Senantiasa berusaha sebaik mungkin untuk membantu orang-orang yang sedang dilanda kesulitan.
2. Meningkatkan kesadaran sosial dengan mengadakan kegiatan yang membantu sesama seperti bakti sosial, donor darah, konser amal, dan sebagainya. 3. Berusaha untuk adil dalam aktivitas apapun yang kita lakukan dan seperti apa saja orang yang kita hadapi. 4. Tidak mengganggu orang lain apapun yang sedang kita lakukan. 5. Menghargai karya atau hasil ciptaan orang lain. Dan 6. Berani memperjuangkan keadilan baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain. Baiklah, cukup sekian pemaparan mengenai penerapan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.